Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun malam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ilham Bade Santos, NIM 1172004. Mata kuliah Praktikum Fotogrametri 1 dari Blok 7, Teknik Geomatika UPN, Veteran Jakarta. Nah, pada video presentasi kali ini, saya akan membahas tentang stereoskop, namun akan lebih membahas ke stereoskop cermin. Namun pada akhir slide nanti akan juga disebutkan jenis-jenis macam dari stereoskop itu sendiri. Kemudian, apa itu sih stereoskop? Nah, stereoskop adalah alat yang digunakan untuk melihat citra foto udara dari yang bentuknya 2 dimensi yang ditampalkan untuk terlihat menjadi 3 dimensi. Terus kenapa sih harus menggunakan stereoskop? Bisa kita bayangkan jika kita ingin melihat foto bertampalan dengan objek yang sama menggunakan mata telanjang untuk menghasilkan dalam bentuk 3 dimensi itu sangatlah susah. Maka dari itu ditemukan alat yang bernama stereoskop untuk melihat foto bertampalan dengan objek yang sama agar terlihat menjadi 3 dimensi. Dan perlu diketahui stereoskop pertama kali ditemukan oleh Charles Wheatstone pada tahun 1838. Kemudian bagaimana cara kerja stereoskop cermin? Menurut saya, kesan 3 dimensi yang dihasilkan itu karena adanya perbedaan sudut pandang dari 2 foto dengan objek yang sama yang disejajarkan. Sehingga pusat penglihatan pada otak itu menggabungkan 2 pengalaman penglihatan menjadi satu gambar dalam bentuk 3 dimensi. Nah, gambar pada layar ini mungkin bisa membantu pemahaman sederhana tentang cara kerja stereoskop. Yang pertama diawali dari mata melihat ke lensa, kemudian setelah masuk kepada cermin itu akan dipancarkan atau dipantulkan ke cermin yang di bagian samping. Kemudian dari cermin yang di bagian samping itu akan dipantulkan ke bawah. Begitu juga dengan sisi satunya. Kemudian itu X itu merupakan hasil gambar yang sudah bertampalan dan terlihat dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian bagaimana cara menggunakan stereoskop cermin? Yang pertama yaitu lapisi dengan plastik. Kenapa sih harus plastik? Ya karena plastik itu akan menjadi media tulis kita, di mana kita nanti akan membuat atau mencari titik dan membuat garis pada foto atau citra foto tersebut. Namun foto atau citra foto tersebut kan tidak boleh dioret-oret. Maka kita harus lapisi dengan plastik agar oret-oretan tadi hanya ada pada plastik. Dan perlu diketahui untuk melapisi citra foto dengan plastik juga harus harus ketat, tidak boleh ada gelembung karena nantinya akan berpengaruh pada titik yang sudah ditentukan. Jika ada gelembung, maka bisa saja titik tersebut akan bergeser. Kemudian yang kedua yaitu bentuk garis diagonal dari 4 fidusial mark. Sudah kita ketahui bahwasanya dalam citra foto itu terdapat 4 fidusial mark yang berada di setiap ujungnya, baik di kanan atas, kanan bawah, kiri atas, dan kiri bawah. Kemudian kita tarik garis diagonal dari ujung ke ujung atau garis silang sehingga membentuk titik potong yang ada di tengah. Nah, selanjutnya cara yang ketiga yaitu memberi nama pada titik tengah yang sudah didapatkan. Contoh titik tengah A dan titik tengah B. Titik tengah A itu merupakan titik tengah yang dimiliki pada foto pertama, sedangkan titik tengah B adalah titik tengah yang dimiliki foto kedua. Kemudian langkah keempat yaitu mencari A aksen dan B aksen. Apa sih itu A aksen dan B aksen? A aksen merupakan titik A atau objek di sekitar titik A yang berada pada foto kedua. Sedangkan B aksen adalah titik B atau objek
cara yang kelima yaitu menarik garis antara A ke B aksen dan B ke A aksen. Jadi pada langkah keempat kan kita sudah menemukan apa itu di mana titik A aksen dan titik B aksen. Jadi dalam satu foto itu sudah memiliki dua titik. Nah, di langkah yang kelima kita menarik garis antara A ke B aksen, yaitu berada pada foto pertama, dan pada foto kedua yaitu menarik garis antara B ke A aksen. Nah, setelah didapatkan data berupa garis dan keempat titik tadi, kita meletakkan foto tersebut di bawah stereoskop untuk melihat foto tampak tiga dimensi dengan syarat garis yang sudah dibuat tadi ada atau garis A ke B aksen maupun garis B ke A aksen itu sudah bertampalan. Kemudian jika foto saling bertampalan atau sudah bertampalan, kaitkan foto dengan meja dengan tujuan agar tidak bergeser. Untuk pengaitannya pun bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Contoh sederhananya itu bisa menggunakan solatif, yang pada intinya kita itu mengaitkan foto tersebut agar tidak bergeser dari meja. Kemudian jika foto sudah dikaitkan, maka melakukan pengukuran stereo base dan base foto. Lalu apa saja sih jenis-jenis dari stereoskop? Ada 3 macam stereoskop. Yang pertama yaitu stereoskop saku atau stereoskop lensa. Yang kedua yaitu stereoskop cermin, dan yang ketiga stereoskop mikroskop. Nah, di stereoskop mikroskop ini ada dibagi menjadi dua, yaitu untuk stereoskop zoom dan stereoskop besar atau stereoskop kecil. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk dicantumkan ke dalam materi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.